Kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman ditambah pemaparan Guru Gembul tentang tidak masuk akalnya jumlah generasi Ba'alawi adalah bukti valid bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Selama ini kita sangat disibukkan dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa nasab klan Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah karena datuk mereka yang bernama Ubaidillah ternyata tidak terbukti sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Di berbagai platform media, kita pun selalu disuguhi bantahan-bantahan dari pembela nasab Ba'alawi, meskipun bantahan-bantahan mereka sama sekali tidak membantah dan justru bertendensi menggiring narasi bahwa apa yang dikaji oleh Kiai Imad merupakan upaya untuk mengadu domba habaib dan ulama. Sebagai orang awam, kita pun turut mengikuti perdebatan-perdebatan tersebut meskipun banyak dari kita justru tidak memahami kitab yang diperdebatkan dan hanya menunggu hasil akhir dari apa yang disampaikan. Dan sekarang, daripada kita tidak paham dengan debat-debat kitab yang disuguhkan, yang pada akhirnya di akhir debat kita juga akan disuguhkan dengan kata ikhtilaf atau perbedaan antar ulama, yang akhirnya kita diberi pilihan untuk percaya atau tidak tentang apa yang diperdebatkan. Akan lebih baik jika menggunakan akal sehat kita sendiri dalam menyimpulkan apakah Ba'alawi merupakan keturunan Nabi atau bukan. Selain pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang hingga saat ini belum terbantahkan, sesungguhnya ada pemaparan lain yang tidak bisa dibantah oleh akal sehat kita bahwa klan Ba'alawi memang bukan keturunan dari baginda Nabi kita tercinta. Pemaparan tersebut datangnya dari Guru Gembul, seorang yang kecerdasan akalnya bisa dibilang di atas rata-rata kita semua, di mana Guru Gembul memaparkan hal yang janggal tentang nasab klan Ba'alawi, yang mana pemaparannya sangat sulit untuk tidak diterima oleh manusia yang masih waras akal sehatnya, yaitu tentang jumlah generasi klan Ba'alawi selama 1500 tahun, yang ternyata 2 kali lebih sedikit dari jumlah generasi manusia pada umumnya. Jika dalam kurun waktu 1500 tahun, umumnya generasi manusia adalah di angka 50 hingga 60 generasi, maka klan Ba'alawi selama kurun waktu 1500 tahun, generasinya baru berada di angka 36 hingga 39 generasi. Sangat tidak bisa masuk di akal sehat manusia, dan berarti yang masih percaya Ba'alawi adalah keturunan Nabi, bisa dibilang akal sehatnya sangat bermasalah. Di antara sekian banyak orang itu pada akhirnya ada yang mencoba untuk meneliti Robitoh Alawiyah itu. Jangan-jangan di situ tuh ada yang salah. Misalkan kita simak silsilah-silsilah dari Habib yang sangat terkenal di Indonesia. Misalkan Habib Bahar bin Smith itu adalah keturunan Nabi ke-37, walaupun beliau juga sempat mengaku bahwa keturunan ke-29. Tapi ternyata dalam Robitoh Alawiyah itu diakui sebagai Habib ke-37. Ana waktu itu baru bangun tidur. Kemudian Habib Ja'far itu keturunan ke-38, Habib Rizik Syihab itu keturunan ke-39, kemudian Habib Lutfi itu keturunan ke-38 dan lain sebagainya. Ya kebanyakan ada dalam rentang 36, 37, 38, 39 gitu ya. Kalau misalkan Baraya telisik dari silsilah itu, memang silsilahnya sedikit punya masalah dalam hal kalkulasi. Yaitu coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39. Padahal jarak dari Nabi Muhammad ke sekarang itu, kalau misalkan kita masukkan ke Hijriah, itu sekitar 1500 tahun. Sedangkan kalau dikonversi ke Masehi, maka menjadi 1453-an Masehi, kan begitu. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia, generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Selama kurun waktu 1500 tahun, klan Ba'alawi yang tercatat di Robitoh Alawiyah, generasinya baru berada di angka 36 hingga 39 generasi. Padahal normalnya generasi manusia dalam kurun waktu tersebut seharusnya sudah berada di angka 50 hingga 70 generasi manusia.
Ini mengindikasikan kuat bahwa lembaga klan Ba'alawi memang sangat lemah dalam menyusun jalur nasab anggota keluarga mereka, sehingga kita bisa dengan sangat mudah membongkar kejanggalannya. Ditambah lagi kejanggalan tersebut memang sangat jelas bermula dari datuk mereka yang bernama Ubaidillah, yang sekarang ini sudah jelas tidak terbukti sebagai putra dari Imam Ahmad bin Isa. Mari kita tunjukkan kejanggalannya yang bermula dari nama Ubaidillah. Perpindahan generasi dari Nabi Muhammad ke Fatimah Az-Zahra di usia 34 tahun, Fatimah ke Imam Hasan di usia 19 tahun, Imam Hussein ke Ali Zainal Abidin di usia 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Bakir pada usia 17 tahun, lalu dari Ali Zainal Abidin ke Jafar Shodiq di usia 26 tahun. Jika diambil rata-ratanya, perpindahan generasi dari Nabi Muhammad sampai Imam Jafar Shodiq rata-rata berpindah generasi di angka 26 tahun. Normal dan wajar menurut perpindahan generasi manusia pada umumnya. Ketidakwajaran terjadi justru dimulai dari nama Ubaidillah yang perpindahan generasinya menjadi 2 kali lebih panjang dari sebelumnya. Dan karena perpindahan generasi yang tidak wajar inilah yang akhirnya membuat generasi klan Ba'alawi selama kurun waktu 1500 tahun, jumlah generasinya 2 kali lebih sedikit dari generasi manusia pada umumnya. Jika mereka klan Ba'alawi berargumen itu merupakan hal yang wajar, maka kita akan jawab, ya, itu wajar. Jika semua klan Ba'alawi dari Ubaidillah hingga generasi sekarang, semua menikahnya di usia tua dan baru punya anak setelah usia 40 tahun, itu baru wajar dan masuk akal. Namun apakah wajar jika semua klan Ba'alawi menikah di usia tua dan semua baru punya anak setelah usia 40 tahun? Sungguh tidak masuk akal sehat manusia. Intinya adalah, klan Ba'alawi jumlah generasinya 2 kali lebih sedikit dari jumlah manusia pada umumnya, dan itu adalah hal yang mustahil bisa diterima oleh manusia yang masih waras akal sehatnya. Kan ini ya kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan sepanjang 1500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang sreg gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun, dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah. Artinya kuat sekali. Belum lagi adanya penolakan dari Naqoba Saada Ashraf di Yaman dan Irak dan dunia Islam yang lain. Ini kan menambah kuat bahwa silsilah antum semua itu terputus. Lalu kan apa antum tidak merasa ngeri? Antum tidak merasa berdosa kepada Rasulullah SAW dengan fakta-fakta itu. Jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada 3 aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA yang menunjukkan bahwa misalkan yang marga Syihab saja sampai sekarang itu ternyata 50%-nya itu adalah DNA India. Itu yang pertama, tes DNA. Kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia. Dengan fakta-fakta itu, apakah Anda tidak khawatir dimarahi oleh Rasulullah besok? Karena sudah ada yang menunjukkan. Lain halnya ketika kemudian terutama Habib-Habib yang kesini ya, yang tidak tahu sejarah atau tidak pernah mau tahu tentang sejarah. It's okay, nggak masalah, saya kira sama lah seperti orang tinggal di gunung tidak pernah bersentuhan dengan syariat Islam, tidak pernah ada yang ngajari tentang syariat Islam, tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, berbuat semaunya karena tidak tahu, it's okay, nggak ada dosa orang itu. Tapi ketika sudah ada orang yang memberitahu bahwa ini loh, jangan mencuri berdosa, jangan membunuh berdosa. Kira-kira perbuatan Anda yang begitu, atau orang yang tadi tinggal di pedalaman, di gunung kayak gitu, bisa nggak membela diri besok di hadapan Tuhan, di hadapan Rasul?